Saya ketemunya adalah brand storyteller. Itulah DNA saya. Dan buku-buku semua kami packingin. Itulah harta terbesar yang kami bawa ke Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat para toko, kali ini bersama saya Deddy Rahmawan. Dan saya sedang mengunjungi seorang anak muda yang namanya itu sudah dikenal di Jambi, sangat dikenal, terkhusus di banyak hal nih, literasi, kepenulisan, entrepreneur, ekonomi kreatif, dan Berlian Santosa. Ya, benar ya, benar. Makasih Bang Deddy sudah mampir ya. Kita akan ngobrol lah dengan Bang Berlian. Panggilannya enaknya Pak, Bang Ian. Bang Ian, Bang Ber, Bang Berlian, terserah lah situ ya. Karena beda-beda, saya pengennya di kayak misalnya di Kampung Dongeng Kak Ian, karena segmennya adalah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut Hari Dongeng Nasional. Wah. Kalau di Academy Trainer Bang Ber, kalau misalnya di keseharian di entrepreneur, di ekonomi kreatif Bang Ian. Udah 3 itu. Dongeng, entrepreneur. Ya pengen banyak warna aja sih ya. Mungkin hidup harus penuh banyak warna. Tapi sebelum ke situ, saya mau ucapkan selamat dulu, anniversary ini kan? Oh ya, 22 ya. 22 Bang Deddy ya. Ini pernikahan ya. Benar. Perjuangan ya, kita melewati gelombang biasa lah ya, kalau rumah tangga. Alhamdulillah pada titik ini. Siap. Tinggal 15 September kemarin. 22 tahun itu berarti 2002 ya? 2001 September. Oh, berarti saya itu mau tamat kuliah itu. Tamat kuliah. D3. Oh, D3. Baru kan saya nyambung S1. Berarti itu mau transisi. Kalau bicara itu sih, saya pikir saya punya target kalau menikah di usia 25 dan Allah kabulkan 25 tahun saya menikah. Masya Allah. Sama berarti dengan saya. Sama ya. 25 tahun. Jadi kalau anak gede kita masih muda ya. Benar. Gitu Bang Deddy. Oke Bang Ian. Tadi sudah kita sebut di awal tadi kan. Entrepreneur, pendongeng, literasi, ekonomi kreatif. Sebenarnya yang paling DNA-nya yang paling dominan yang mana? Nah itulah ya, karena Bang Deddy setelah saya menemukan ya kan kita belajar dengan banyak guru ya. Jadi ada belajar public speaking, storytelling, kemudian jadi entrepreneurship, jadi mentor lah, jadi coach lah, coach bisnis ya. Terus kemudian ya sedikit-sedikit konsultan teman-teman bisnis ya. Kalau konsultan ini enggak, parenting itu enggak, itu bukan ranah saya. Jadi ketika di kawah Chandra di mukanya Babe Jamil, saya kan di Academy Trainer. Alhamdulillah, qadarullah, Allah memberikan kesempatan pada saya. Pada akhirnya terpilih dari 21 GNC Academy Trainer. GNC ini adalah Code ini adalah Grow and Contribute Code. Jadi mereka adalah tim inti nantinya para trainer, profesional trainer yang akan bergabung di kekuatan Academy Trainer. Yang seleksi kami 9 bulan. 9 bulan dari Desember 2023 sampai sekarang ini penentuannya. Udah finalnya di sini. Dan itu prosesnya panjang, happy worknya banyak tugas dikerjakan, banyak challenge dikerjakan, dan disaring dari 200 akhirnya sekarang jadi 21. Alhamdulillah. Di Jambi saya dengan Bang Robi Kurniawan alhamdulillah terpilih, dan itu seluruh Indonesia ya. Dan memang kalau dibilang kompetisi ini mereka sudah pada jadi ya, karena mereka juga ada berbicara di corporate trainer, seperti ada yang dari dokter dari Makassar, itu orang-orang hebat semua, ada pengusaha, ada ustadz juga, ada macam-macam dengan berbagai macam bidang yang mereka tekuni ya tentang communication skill, kemudian juga ada HRD, ada juga tentang parenting, ada juga tentang SDM dan lain sebagainya. Nah, saya di dunia storytellingnya, dan alhamdulillah terpilih gitu. Nah dari situ punya guru, pernah saya disentil gara-gara bicara tadi DNA kemana sih, pertanyaan kan kita ke DNA ya. Ini sebenarnya DNA Bang Berlian ini kemana gitu kan. Terus akhirnya kan saya pernah gitu kan, ya Anda kan storyteller ya gitu kan, pendongeng gitu kan. Pendongeng itu sebesar apa sih gitu kan, karena saya punya mesin kecerdasan SA, Sensing Extrovert. Jadi Steven itu punya alat pendeteksi untuk mendeteksi mesin kecerdasan kita apa.
gitu ya, genetik kita kemana gitu, potensi genetik kemana. Nah, saya sensing extrovert. Maka orang-orang sensing extrovert adalah orang-orang yang, nah saya bongkar nih, orang-orang yang mudah ATM. Oke. Dia duplikator yang baik gitu kan. Kalau mendapatkan role model yang pas. Nah, akhirnya Babe menyetir saya, kemana kamu ini sebenarnya Bang Ber gitu kan? DNA-nya kemana? Nah, sempat sendiri saya mikir gitu, ya Allah, berarti selama ini saya keliru gitu kan. Ya, kita kan berpikir gini Bang Deddy, orang yang memiliki apa, multi talent itu orang yang bermasalah. Waktu itu saya protes. Wah, berarti kalau kita banyak apa skill itu udah bagus. Waktu itu saya protes. Ya kalau kita misalnya bisa, kenapa enggak? Ternyata kalau Sun Tzu mengatakan Anda bisa menguasainya, maka Anda adalah menjadi standar. Jadi kita nggak bisa menguasai semua bidang, kita harus fokus. Kalau di bisnis kan ada namanya niche market, yang benar-benar kita khusus gitu, spesialis. Kita mau jadi spesialis seperti apa? Nah, Dewa Eka Prayoga waktu itu memberikan tugas kepada kami para GNC Squad Academy Trainer, kita buat brand positioning. Makanya ketika kita saya urai lagi, saya ketemunya adalah brand storyteller. Itulah DNA saya. Brand storyteller adalah juru kisah yang mengisahkan tentang brand-brand, baik itu produk brand, corporate brand, atau mungkin personal brand, yang mana nanti melalui kekuatan cerita atau narasi, seseorang bisa bertumbuh, seseorang bisa lepas dari luka batin, seseorang punya komunikasi yang bagus. Jadi akan merwrapping dari branding, marketing, dan sellingnya. Gitu. Jadi saya brand storyteller. Karena nggak bisa jauh-jauh dari itu, Pak. Oke, akarnya adalah penulis, terus juga pendongeng, novelis, kemudian suka cerita, memotivasi, inspirator. Tapi saya nggak mau sebut motivator. Kayaknya gatel-gatel ya. Geli-geli kalau disebut motivator. Nggak mau. Berat bebannya gitu. Berat. Masa itu kayak, ya mohon maaf ya, kalau apa, image orang motivator itu kayak jual ludah dan lidah gitu kan. Ya padahal tidak jelek juga gitu kan. Ya kita punya motivator seorang dokter yang ketika kita berobat bisa belum dikasih obat kita udah merasa sembuh karena motivasi dari seorang dokter bahwa dia dengan rasa cinta, loving kindness, bertemu dengan pasien tadi, kita kok nyaman nih gitu kan, padahal kita belum cerita. Nah itu kan memotivasi. Tapi kata motivator itu saya hindari sih. Mungkin lebih ke inspirator gitu. Storyteller. Nah, sebenarnya itu saya juga sebenarnya yang menarik tuh jauh saya mengenal Bang Berlian sebagai tadi. Kan saya lebih dulu mengenal Bang Berlian tuh sebagai penulis. Pertama kali ya? Kedua, ya ini dengan brand Jakos ya. Oleh-olehnya ya. Ya, oleh-oleh. Saya pengen ngulik dulu lah. Kita mulai dari mana nih? Orang-orang di Jambi pasti saya rasa sangat tidak mungkin untuk tidak tahu dengan Jakos gitu kan, dengan kaosnya Jakos gitu. Nah sebenarnya kapan Abang memulai Jakos? Jakosnya ya? Mana idenya tuh? Jakosnya itu kita berarti baru 17 tahun ya. Kami baru memulai Bang Deddy. 17 tahun, 2007 saya di perusahaan farmasi. Dulu saya kan ya sebagai kata orang jualan obat gitu kan. Sebenarnya enggak ya. Kita kan medical representative, itu adalah perwakilan dari farmasi bertemu dengan klien utama kita adalah dokter. Dan kita mengedukasi dengan knowledge. Kalau jualan obat itu ya pinggir jalan dia cukup. Kita knowledge ya. Jadi saya pikir itu sebuah apa ya? Sebuah ilmu marketing di lapangan yang suka dukanya saya temuin, dan itu menjadi mentalitas saya membuat Jakos pada akhirnya gitu kan. Jadi bahasa itu tebal muka lah ya. Di marketing itu kita kan biasa ya dicaci maki, diremehkan, dicuekin, dipuji. Mungkin banyak kan nggak dipuji kali ya. Terus biasa lah gitu kan. Tapi mental terbangun di situ. Dan alhamdulillah Solo dan Jogja membuat saya untuk menjadi tangguh kita anak rantau dari Sumatera. Karena ketika saya bekerja juga tuh Bang Deddy, masih bekerja, ini Jakos belum ya, kita bicara Jakos. Jadi saya itu jualan atau buka toko plastik. Toko plastik itu daerah Bekonang, masuknya Kabupaten Sukoharjo, ya. Saya kan tinggal di Solo. Jadi dari Solo ke sana itu perlu berapa lama ya? 13 kilo atau berapa? Pokoknya cukup jauh. Itu udah masuk agak zaman itu dibilang pelosok nggak juga ya, karena pelosoknya Jawa rame ya. Jadi Bekonang itu cukup jauh dari kota Solo. Saya dengan pakaian rapi, pakaian kerja nih ya, saya belanja di pusatnya toko plastik. Pusatnya toko plastik ada di Solo itu memang ada pasar khusus.
Kemudian saya membawa barang-barang tadi bronjongan istilahnya gitu ya, penuh di belakang, berkibar-kibar pakai motor KZR wadahnya ya Wak, gitu. KZR, ya. Sampai ke toko, terus ada karyawan kan, sudah diletakkan, sudah serah terima dan sebagainya, saya langsung cabut untuk bekerja. Per 2 hari sekali saya belanja. Dan itu mengalami juga kena karyawan kena tipu dan sebagainya. Tapi menikmati suka duka bagaimana ketika bekerja juga buat usaha. Dan saya pikir sebagai anak rantau Sumatera yang ada di Jawa, saya ingin membuktikan bahwa saya berproses pada saat itu. Nah, barulah setelah itu, singkat cerita, saya melihat sih jakosnya itu di 2007. Saya kan suka desain, suka ngumpulin stiker, suka melihat kalau misalnya jalan-jalan misalnya ke Bandung lewat tol naik bus ya, zaman-zaman perjuangan dulu ya, dari kuliah, pasca kuliah ya, saya kan kuliah di Unan nih, mau jalan ke tempat abang kuliah di Bandung, itu kan kalau melihat apa sign yang jalan tol itu ada menuju kota apa tuh, kayak happy banget. Saya suka dengan desain. Nah, walaupun nggak jago desain, tapi saya suka dengan desain kayak misalnya Jakarta sekian kilometer lagi, Bandung sekian kilometer. Nah, seperti itu saya suka. Jadi dari kesukaan itu dan ketika model adalah ATM gitu ya, saya sering ketika kita meeting atau jalan-jalan itu di Bali atau di Jogja, ketemu Daganu, ketemu Jogger, akhirnya mindset terinstal pada saat itu ya. Nah, kemudian oke lah, itu belum jadi tuh jakos. Itu di 2003 sampai berapa ya? 2003, 2005 saya lupa. 2005 saya pulang ke Jambi kok salah. Ya, 2003, 2005 pulang ke Jambi sama istri, anak masih bayi yang nomor 1. Kemudian saya lihat di Jambi, baliknya oleh-olehnya apa gitu kan. Ya mohon maaf ya, masalahnya kita pada saat itu masih tentang pempek sama kemplang. Maka saya berpikir next, kayaknya saya perlu buka toko oleh-oleh di Jambi yang bukan itu deh gitu, apa gitu kan. Maka ketika saya berhubungan dengan desain dan kepenulisan, itu saya kepikirnya adalah jakos. Nah, jakos itu dari Raja Kaos, Jambi punya kaos akhirnya. Oh, gitu. Jakos Jambi punya kaos. Iya, dari Raja Kaos Jambi punya kaos gitu kan. Dan kita buka pertama kali di 4 meter dari kuburan, dari makam, yang pembelinya itu sebulan cuma 1. Di Mayang pada akhirnya. Kan kami akhirnya pindah ke Jambi nih. Jadi dari Solo kita resign dua-duanya. Istri kepala cabang Primagama, saya masih di Medrep, rumah sudah ada. Kita akhirnya memutuskan pindah ke Jambi, dari Solo pindah ke Jambi dan kita mulai dari nol. Itu sebulan 1 ya. Sebulan cuma 1. Bayangkan saya bener-bener menzerokan diri gitu loh Bang. Berapa modal awal dulu itu? 5 juta. 5 juta. Nggak sampai ya, 5 juta apa 500 saya lupa. 500.000 kalau salah. 500.000. Masih 500.000, 500.000. Bener, bukan 5 juta, 500.000. Jadi kita buat kaos sendiri itu 500.000 pada saat itu dan jualnya di sono. Mayang ini kemana itu? Ada makam Kebun Daging. Oh iya, makam Kebun Dagingnya itu ada rumah tuh. Itu kan rumah orang tua tuh di pojok. Kami ngontrak, kami minjam. Padahal pada saat pindah, bapak bilang sudah nggak usah kemana-mana, cukup di sini aja di rumah sini di kebun kopi kan. Enggak, kami mau keluar kan kita udah biasa mandiri kan. Maka izinkan pakai tempat orang tua itu tadi. Oh boleh pakai, itu kan rumah tuh kosong gitu kan. Di rumah orang tua yang tidak dikontrakin kami pakai gitu loh. Jadi kami minjem lah gitu, nggak sewa gitu kan. Tapi kami ingin mandiri. Lalu gimana itu? Sebulan sempat cuma 1 penjualan. 1 penjualan. Sampai aduh, pasti mungkin merasa ini. Nah, ini sebenarnya kalau mulai ini aja luar biasa. Penjualan cuma 1, terus 1 lagi Bang Didi. Kami pindah itu semua kami jualin murah. Tempat tidur, motor, semuanya kan. Karena kami tidak ada mau beban. Cuma 1 hal yang kami benar-benar yang mau bawa, TV untuk anak sama dulu apa ya, DVD ya, VCD atau gitu, karena itu masih hiburan gitu kan. Dan yang terpenting adalah buku. Buku-buku, semua buku kami bawa ke Jambi. Semua barang kami tinggalkan kecuali TV tadi untuk si anak dan dia nonton VCD tadi, VCD anak-anak dan buku-buku semua kami packingin. Itulah harta terbesar yang kami bawa ke Jambi. Itu. Buku, ya. Jadi LPG semuanya kami tinggalkan semua. Kami jual murah. Iya, termasuk rumah. Masuk rumah ya? Iya, rumah nggak jual murah, masa itu ada prosesnya. Tapi rumah dijual. Kami benar-benar ingin membangun dari Jambi dari nol. Gitu. Nah, itu tadi tuh. Tadi pertanyaan di mana tuh? Benar kan satu itu kan? Cuma 1 bisnis. Jadi sampai akhirnya. Nah, saya kan merisankan diri nih ceritanya. Jadi saya minta PHK. Minta PHK, ya alhamdulillah dikabulkan. Harusnya kan minta kan sebelum mengundurkan diri, tapi apa namanya,
strateginya adalah sama perusahaan, alhamdulillah HRD-nya bagus. Kamu saya PHK aja ya, biar kamu dapat uang. Ya. Saya dapat uang tolak. Jadi dapat uang saku, dapat uang pensiun, bukan uang pensiun ya, uang tolak lah atau uang tahapan namanya saya lupa. Waktu itu 12 juta, cukup besar 12 juta itu 2007 ya. Sama motor itu kan kita sebenarnya harus 3 tahun. Nah motor saya itu baru pakai berapa bulan, harusnya nunggu 2 tahun lebih lagi gitu kan. Saya udah resign nih kan, motor dikasih gratis. Jadi pertama kali saya beli motor setelah punya anak besar itu baru di sini yang pakai uang sendiri. Selebihnya pakai uang perusahaan. Jadi motor kasih gratis, uang pensiun dini dikasih gede. Terus waktu itu kan istri kan habis sakit operasi katup jantung ya. Jadi habis berapa 100 juta. Saya baru ngangsur karena perusahaan kan memudahkan cuma 25% kita bayar, itu pun ngangsur. Baru bayar berapa ratus ribu gitu ya per bulan. Itu dibebaskan. Jadi sebenarnya saya dapat berlipat-lipat sebenarnya. Ya gitu. Jadi alhamdulillah sih terima kasih sama perusahaan yang lama. Ada berbaik hati, HRD-nya berbaik hati. Nah itu singkat cerita seperti itu. Oke. Jadi yang nggak ada beban utang pada saat itu dan kita benar-benar dari nol dan ya udah melenggang aja dengan apa adanya. Alhamdulillah cukup sih. Kalau permintaan banyak loh Bang Deddy. Jadi pas saya datang permintaan untuk jadi guru dilamar gitu kan. Oh Pak Berlian boleh dong cuma 10 jam aja ngajar di sebuah sekolah IT ya. Sebuah sekolah IT. Bukan sombong, maaf Bu, saya pengen fokus toko saya gitu loh. Gitu aja sih jamnya. Karena kita ingin mengazamkan bahwa kita mulai dari titik nol. Kalau saya kembali lagi kepada perusahaan ya sama aja. Masalah saya punya certified PETFI, Perhimpunan Dokter dan Farmasi Indonesia. Saya udah dari perusahaan internasional, perusahaan multinasional, dari perusahaan Perancis, Jerman. Itu kan pulangnya tinggi kan, apalagi ke daerah kayak Jambi. Saya punya portofolio 7 tahun, masa sih nggak ada yang mau gitu kan. Nah, tapi ya saya memilih tidak ke farmasi lagi, atau kenapa nggak buka apotik? Nggak buka apotik. Jadi ya udah, justru ke kaos. Ya memang aneh. Ya saya suka itu, tapi saya nggak mau ke dunia farmasi lagi. Jakos itu sempat enggak sih abang stuck atau sudahlah ingin meninggalkan waktu Jakos. Di awal atau gimana nih? Di dalam perjalanan itu. Oh, dalam perjalanan enggak, dari awal itu tuh Jakos kan dalam perjuangan nih. Perjuangan kita tahu diri bahwa kita sedang membesarkan Jakos si anak ini ya. Nah, dengan itu saya kan buka parenting pertama mungkin. Insya Allah bukan yang saya mau sombong, Insya Allah kayaknya parenting pertama kali di Provinsi Jambi kami buka, namanya PSPA, Program Sekolah Pengasuhan Anak dari Abah Ihsan Baihaqi dari Bandung. Jadi waktu itu saya iseng baca majalah Umi, masih baca majalah Umi, kemudian membuka kesempatan pada daerah-daerah untuk membuka itu kan. Kita buka nggak pakai modal Mas Edi. Nggak pakai modal, jadi bener-bener itu modal nekat, modal kepercayaan. Terus kita mengedukasi banyak orang, ketua Dharma Wanita, perkumpulan, arisan sebagainya, yang mereka berpendapat memang aneh gitu kan. Jadi sampai teman saya tuh bilang, di zaman sekarang ini, saya kan waktu itu 2000 berapa? Saya lupa, 2009 sama 2010, 2008 sama 2010, antara pokoknya selisih 1 tahun. 2 kali. Pertama kali itu 2008 atau 2009 saya lupa. Itu kami megang lisensi itu, dan ketika kami mengedukasi itu benar-benar seperti bukan menggarami laut ya, seperti memang sulit sekali. Orang tidak mudah menerima parenting ini menjadi sebuah kebutuhan. Sampai ada seorang seorang ibu yang mengatakan, parenting, mending membantu saya aja pergi masuk seminar itu. Saya nggak butuh gitu kan. Ini ngapain suami saya memasukkan, menjebloskan saya ke sini, sampai marah-marah itu. Tapi ketika beliau ikut setengah hari, pertengahan hari itu beliau langsung minta maaf dan benar-benar pencerahan ya. Benar-benar ini saya, aduh terima kasih, maaf ya panitia, mau maaf ya itu Abah gitu, sampai seperti itu. Jadi dunia yang awam pada saat itu dan seminar yang langka dan aneh. Sampai teman saya itu bilang, Pak Berlian, kalau antum membuat kegiatan ini, itu orang sangat sulit akan ikut, apalagi harganya pada saat itu ya 150.000 atau 250.000, itu cukup mahal di Jambi, mungkin jutaan lah di atas sekarang. Itu seperti berat gitu loh di masa ini di kota Jambi. Orang belum aware dengan apa yang Anda tawarkan tadi, tapi kami tetap jalan. Jadi kayak melenggang aja tuh Mas. Jadi tokonya bukan toko cuma di
apa namanya tadi di garasi ya, sampai saya ingat ya kayak Google sama Apple kan Iya, dari garasi, di garasi ya. juga. Saat itu saya nggak ada inspirasi dari situ. Tokonya di garasi, pembeli cuma satu kaos sebulan, kemudian kami hanya dari uang pesangon, kemudian tawaran saya tolak. Kemudian kita menggerakkan namanya seminar PSPA, 6 bulan kerja, sukses acaranya Mas Dedi. Sukses besar, sampai pernah yang kedua tuh mantan ibu wali kota yang lama. Oh, masih Pak Dokter. Pak Dokter, ya. ibu itu ikut juga. Bu Endang. Bu Endang. Tapi yang pertama benar-benar perjuangan luar biasa. Itu yang kedua itu masih mending. Yang pertama itu benar-benar ya, mungkin ada orang meremehkan, mungkin ada yang ini. Sampai saya pernah tuh Bang Dedi ya. Jadi kita tuh belum ada Car Free Day ya, di kantor gubernur. Jadi acara minggu lah, belum ada Car Free Day. Jadi bener-bener olahraga ya orang ya. Nah, terus kita bagiin brosur Mas Dedi. Kita bagiin brosur, terus ada teman pakai mobil. Atau saya ingat Kijang ya. Kijang itu udah keren lah ya kan, teman-teman gitu ya, teman deket. Karena saya baru pindah di Jambi juga, dia ngeliat gitu kan aktivitas Pak Belen ini apa gitu kan. Sampai kita bagiin brosur ke orang-orang itu, dia menutup kaca mobil. Mungkin malu lihat saya. Nah saat itu saya berazam itu kan, nanti aku buktikan pada dunia, aku bisa meledakkan Jambi dengan kaos Jakos. Ini hanya untuk triggernya aja. Bener. Jadi kita easy going aja. Jadi alhamdulillah orang banyak gak kenal. Kemudian teman-teman SMA juga entah di mana, teman-teman kuliah juga di Padang. Bagi saya ya udah benar-benar nol. Dan bagi saya nggak ada beban. Orang mau mencemooh mau apa. Tapi ring satu juga bilang, apa mungkin tuh Jakos bisa omset 5 juta per bulan. Ya insya Allah saya bilang gitu kan. Dan itu melebihi itu. Setelah dia ngomong itu 3 bulan kemudian itu 3 kali lipat omset kami. Yang dia bilang mungkin nggak sih 5 juta per bulan, itu aja gitu kata dia. Jadi kita mematahkan omongan orang dengan karya nyata. Itu sih. Karena kata kita enjoy. Ini kan passion saya. Nggak ada siksaan, nggak ada beban. Kok cuma satu gitu kan? Ya udah, saya suka dengan ini dan ya bismillah aja gitu loh sama ya memang ketika itu seperti pemerintah tadi ya, oleh-oleh di Jambi juga masih yang belum ada lah ya. Memang teman kita, sahabat saya juga itu udah duluan setengah tahun ya. Ada satu lagi nanti giliran Mariko. Itu setengah tahun duluan dari kami dari Jakos. Beliau support juga, saya support juga. Nah, tapi kita meramaikan dunia peroleh-olehan di Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Bang, dari sekian lama Jakos memproduksi kaos lah, kaos. Sudah berapa banyak desain? Terdata nggak sih sekian desain? Terus desain ini yang paling laris itu ada? Kalau bestseller saya hafal. Kalau sekian desain lumayan banyak ya. Kan ada desain yang kita off-kan, kita layout atau apa gitu kan. Ada desain yang kita tetap pertahankan. Mungkin 100 desain ada kali ya, kalau total ya. Atau mungkin lebih. Kan ada desain yang masih kita terus kan, ada yang kita kita tidak ini kan lagi. Kalau bestseller itu saya ingat itu kalau 10 bestseller itu ada. 10 bestseller itu masih kita pertahankan dari awal ya. Apa jadi antaranya? Contohnya adalah kalau kita itu ada namanya Unlimited Treasure Jambi. Itu untuk mudah menghafalnya itu wisata Jambi. Nah, itu lebih ke ke komik atau ilustrasi. Terus ada di Jambi bertabur simpang. Nah, waktu itu konsepnya adalah Jambi ini kan nggak ada tempat wisata yang representatif lah ya bahasanya gitu kan, bukan kota wisata. Kemudian tapi kita punya semacam idiom atau bertabur simpang banyak simpang kawah, simpang Pulis, simpang Gado-Gado, simpang Acuan, apalah gitu kan, simpang Garuda, simpang BI. Ada simpang banyak bertabur. Terus ada Jakarta Big Sale. Kalau Jakarta Big Sale saya perhatikan jadi Jambi bertabur, bukan bertabur diskon tapi bertabur simpang. Nah, antara literasi antara literasi saya sebagai penulis dan desain itu dikawinkan. Jadi tulisan dan grafis itu kawin, itulah Jakos. Kalau yang lain mungkin hanya di gambar atau grafis, tapi kita bermainkan kata-kata, tulisan per grafis. Nah, itu kekuatan dari Jakos. Ada narasinya. Ya kalau cuma simpang ini, nggak ada ceritanya. Kita bikin storytellingnya. Nah, saat itu saya nggak tahu tuh itu storytellingnya di situ. Belum sebenarnya nggak sadar. Ternyata itu ada ya, connecting the dot ya. Kalau kata Steve Jobs itu ada hubungannya titik-titik sampai sekarang ini. Ternyata ada storytellingnya. Berarti itu visual story ilmunya. Jadi yang mendesain siapa? Yang mendesain si anak yang gede itu.
ada tim, ada teman juga, nggak bukan saya. Ada tim lah ya. Saya ada mendesain beberapa desain, cuman kata kita memilih kita tidak ahli di situ, maka saya serahkan pada ahlinya. Jadi ada timnya. Dan ada tim internal, ada tim eksternal. Oke. Saya menarik tadi emang bilang hobi desain juga kan, dan kayaknya bakat itu menurun ke yang gede ya. Ya, Kak Zahra itu alhamdulillah. Tapi sebenarnya saya mengarahkan dia di awal itu waktu kecil menulis ya, menulis sama adiknya. Tapi ternyata dunianya suka menggambar tadi. Jadi memang kalau bicara itu kan parenting, kita nggak bisa memaksakan anak kita ikan untuk terbang atau burung untuk menyelam. Jadi ya sudah, kita sebagai mentornya itu, sebagai coachnya tadi, mendampingi tadi, ternyata passion dia di situ dan dia yang membesar, silakan. Dan terbukti sekarang ya. Ya berbukti. Padahal kita mengarahkan dia sebagai penulis pada saat itu kan. Nah tapi tidak. Boleh lah cerita ke sobat para tokoh nih. Gimana tuh? Anak Bang Brian ini sekarang yang gede itu loh. Oh, buat inspirasi anak-anak muda ya. Jadi namanya tuh Zafira Zahra Santosa, Kak Za atau Kak Zahra. Beliau di perusahaan animasi di Jakarta Selatan. Sudah 3 perusahaan. Yang mungkin yang terkenalnya adalah Little Giant dengan Nusarara. Jadi Nusarara ini dia sebagai konsep arts. Konsep art itu ilustrator ya. Orang kan kurang kenal ya konsep artisnya. Jadi yang mengkonsep ke 2D. Dia memang memilih. Nah, ketika dia sekolah itu dia memilih 2D. 2D itu 2 dimensi. Kalau 3D ke animasi. Memang jurusannya animasi. Harusnya kan animator. Tapi di animasi itu turunannya banyak lagi. Subspesialis. Makanya kita bicara ya, lebih mahal dokter spesialis dibandingkan dokter GP kan, general practitioner ya. Karena spesialis kan itu mahal ya, nihil banget gitu kan. Jadi kalau ingin lebih kompeten dan lebih ini, jadilah kalau bisa bukan spesialis lagi, jadi subspesialis. Internis aja udah spesialis. Endokrinolog itu udah subspesialis. Ahli hormon misalnya gitu. Nah, maka dia mengambil ke konsep arts. Dia tidak, maksud itu kita tuh jangan rakus ke hal yang lain yang kita nggak mampu. Dia nggak mau ke animasi, padahal dia bisa animasi. Dia ke 2D. Nah, ke 2D tadi lebih ke gambar. Nah, di gambar tadi dia mengembangkan, dan sekolahnya di SMK Raden Umar Said yang masuk sampai viral, yang mungkin tidak banyak sekolah, atau mungkin dihitung di Indonesia itu mungkin 3 itu hebat tadi. Sekolah yang sampai jam 9 malam itu mereka tuh nggak pulang, mau pulang sampai diusir-usir. Karena mereka di studio ngerjakan project, mau ada guru atau mentor, mereka benar-benar dengan passionnya mereka di studio sampai suruh pulang karena deket ya kos-kosan situ, daerah kampung, memang representatif, memang benar-benar belajar. Jadi alhamdulillah anak saya dapat atmosfer yang positif tadi, dan belum tamat udah dapat tawaran kerja. Di saat orang melayout atau mem-PHK di 2021 itu puncaknya. Jadi dia nggak bisa pulang ke sana karena memang kita di itu PPSB ya, pokoknya diblokir gitu ya. Pandemi kemarin itu dibatasi ruang gerak, pesawat dibatasi, jadi semua kota tuh nggak bisa sembarangan. Nah, di wisuda seperti itu lewat online, kemudian dapat kerjaan lewat online juga ke perusahaan di Jakarta. Dia cukup dari rumah untuk interview, dan akhirnya ngerjain tugasnya dari rumah, setornya lewat email atau apa, saya kurang lupa. Nah, jadi dia lebih ke konsep art atau ilustrator, dan dia punya brand sendiri itu, Bang Deddy. Saya tahu. Mora Olvi itu ya baru 26.000 follower ya. Kucing ya. Kucing. Jadi saya tanya dia kan, ini sebenarnya audiens kamu tuh siapa gitu ya. Jadi audiens itu 50% itu dari orang-orang luar negeri. Dari Amerika Latin, Amerika sama Eropa. 50% dari Indonesia. Jadi tidak semua Indonesia. Makanya memang dia lebih ke ada bahasa Inggrisnya juga, karena memang audiensnya atau target marketnya orang luar negeri. Pernah dapat orderan dari dari London, orang Indonesia yang ada di London. Jadi buat buku, kayak buku kenangan keluarga mereka itu 10 gambar. Satu gambarnya dihargai 1 juta. Dan saya tanya, Kak, susah nggak gambarnya? Enggak, gampang. Kata dia, cuma hitam putih, ya gampang. Ya udah sesuai passion kamu kan, ya cuma dibayar 10 juta, tapi alhamdulillah. Gitu. Jadi itu dunianya, terus di happy. Dan terakhir tuh yang kalau saya lihat yang paling besar ya, itu pameran di 2003 HUT RI ke-78 berarti ya. 78 di Monas. Jadi di Monas itu dikurasi. Pajang itu ya? Ya, dipajang di Monas, dan itu memang dikawal tempat pameran itu. Yang dikawal itu ininya.
instalasinya itu kan sekali cetak itu minimal tuh ada yang 50 juta. Yang Mora Olvi itu 50 juta. Yang Mice kartun ya, apa bahasa Mice kartun atau Mes kartun itu 250 juta instalasinya, karena dari apa ya, dari akrilik atau apa gitu. Saya lupa, bukan akrilik ya. Pokoknya dari bahan khusus lah gitu ya, yang dipajang seperti itu. Jadi nggak dari besi atau apa, nggak kaleng-kaleng. Nah, itu puncak di mana dia eksebisi atau pameran yang dikurasi hanya 15 kreator komik di Indonesia. Dan dia termuda. Tapi dia dikenalnya dari Jakarta, bukan dari Jambi. Jadi Zahra ini ya global, nasional tidak. Orang tidak tahu dia dari Jambi, tahunya dari Jakarta. Suatu saat harus dimunculkan. Ya mungkin dari Jambi, mungkin belum ini ya. Tapi kayak dari ini bicara dia ya, support dari Hak Cipta itu 10 apa namanya? 10 tokoh karakter dia itu dikasih uang 10 juta untuk membiayain hak cipta, daftar ke Kemenkumham, itu semua dibiayai sama dari Jakarta Kreatif dan Dinas Pariwisata Jakarta. DKI Jakarta pada saat itu. Jadi alhamdulillah semuanya disupport sama pemerintah Jakarta, semuanya. Ya. Pemerintah Jakarta, kementerian juga alhamdulillah, sampai ketemu dengan Sandiaga Uno kan pada saat itu. Ya alhamdulillah. Keren. Ya itu berkat passionnya dia memilih ke situ. Padahal kita pengennya seperti ini tapi nggak bisa. Ternyata ya anak kita pengen ke situ, ya sudahlah bismillah gitu aja. Kita tinggal tamani aja. Ceritanya bisa akan jadi berbeda ketika Bang Berlian mungkin maksa. Jadi jadi memang kita nggak bisa dipaksa. Ya. Satu mungkin konsepnya jangan memaksa anak. Kedua, kita harus jadi mentor bagi mereka. Mentor, ya. Nah sekarang ini anak-anak, bahkan banyak saya temuin ya, anak-anak pinter, anak-anak luar biasa itu nggak disupport sama orang tuanya. Nah itulah dia menjadi kerdil atau menjadi putus asa, dan nauzubillah jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk pada dirinya sendiri, melukai dan sebagainya. Dan ini banyak kita temui loh Bang Dedi, Mas Dedi. Jadi penting kita menjadi mentor bagi mereka sebelum guru-gurunya. Kita menjadi mentor yang terdekat bagi mereka. Ayahnya, ibunya, sesibuk apapun. Perlunya ruang diskusi antara orang tua dan anak ya. Penting gitu kan. Kita bangun gitu kan. Karena ini kan darah daging kita gitu kan. Kalau kita abai ya sayang banget gitu kan. Misalnya pernah mungkin saya waktu di Solo ketemu seorang dokter spesialis yang anaknya itu amburadul gitu ya. Maksudnya tuh masuk di Fakultas Sastra, rambutnya metal. Padahal dokter ini dokter terkenal sekali, spesialis jantung di Solo. Ternyata setelah kita kulik anak ini melakukan kenapa masuk Fakultas Sastra, karena dia ingin mendobrak atau membangkang dari ayahnya yang ingin dia jadi dokter spesialis jantung juga. Maka tidak bisa kita memaksakan anak kita seperti diri kita. Zaman udah berubah. Iya kan? Benar ya. Kita jadi partner dia kan. Kita temenin. Parentingnya keluar. Parentingnya keluar. Ya dikit-dikit lah ya. Nggak seperti Mas Dedi. Nah di depan kami ini sobat sudah ada nih 2 buku nih. Ya. Bisa jelaskan nih Bang? Buku nah ini nih. Ini gambar dia nih. Ya. Zafira Zahra. Jadi ini covernya dia waktu kelas 2 SMK di RUS itu. Ini gambar dia. Waktu kelas 2, masih kelas 2. Kak, ayah ngajak kamu, kita kolaborasi nih. Kamu sebagai ilustratornya, ini ayah penulisnya di dalam. Tolong buatkan tokohnya naga. Jadi si anak ini sedang berguru gitu kan. Sedang berguru untuk menyerap ilmu dari naga. Ini sebagai master ya. Kayak Master Shifu ya, ini Kung Fu Pandanya gitu kan. Dan dia berhadap-hadapan. Nah itu. Buku ini buku bisnis tapi dibuat kayak bukan buku bisnis gitu kan, kayak buku buku cerita, kayak buku anak gitu. Kayak buku anak gitu kan. Padahal ini buku bisnis ya? Di dalamnya nggak ada sama sekali tentang dunia anak-anak, nggak ada. Ini buku bisnis, tapi bagaimana saya membangun tentang kolaborasi ini gitu kan, karena ini sedang menyerap ilmu. Nah ini buku bisnis yang terakhir 2022. Kalau ini, ini adalah novel Cantik 2011. Wah ini panjang nih ceritanya. Ya, ini tentang sejarah peradaban di Muara Jambi. Ada universitas yang saya bikin di sini, Universitas Moloyo, karena kata Moloyo ini dari Melayu ya, dari Itsing. Jadi Canpi ini dari bahasa Itsing. Canpi atau Pican itu adalah Canpi itu adalah Jambi di abad ke-9 sampai 11 Masehi. Sebagai sebuah peradaban maritimnya, kemudian pelabuhan dagang di Zabak dan Kuntala. Zabak itu Sabak, ke Kuntala itu Kuala Tungkal. Kapan Canpi berikutnya nih? Wah ini pos perjuangan nih. Soalnya ini Bang Dedi ini 2 tahun 6 bulan.
prosesnya. Proses menulisnya 2 tahun, ngeditnya 6 bulan. Ini hampir menyerah. Risetnya belum termasuk riset. Ya, itu udah termasuk riset. Termasuk riset, ya? 2 tahun 6 bulan itu sudah termasuk riset. Dan waktu itu novel Canpi ini sebenarnya sedang tidak sengaja saya nulis aja karena diinspirasikan dari Golagong. Udah kamu tulis aja tentang tentang novel itu. Nah, belajar dari Golagong, ada sama teman lagi sama Benny Anas juga. Tapi di trigger oleh Ketua BPK sekarang Pak Badan Pelestarian Kebudayaan Pak Agus Widiatmoko. Waktu itu 2011 kan ada Expo di Jambi di MTQ, MTQ yang lama, MTQ itu kan, Expo gitu kan. Saya qadarullahnya itu melihat pas di daerah waktu itu di PCB ya, Balai Pelestarian itu kan, ada gambar gede, kemudian ada nama-nama Percandi Jambi yang saya unik tuh percandaan udah kita udah biasa. Terus ada namanya Parit Sekapung, Parit Johor. Loh, saya bilang saya berdiri situ, terus tiba-tiba ada seseorang yang pada akhirnya Pak Agus gitu kan. Pak, saya mau nanya, ini Parit Sekapung, Parit Johor ini apa maksudnya di Percandi Jambi? Iya, begini Mas, gini. Oh gitu. Pak, saya kebetulan penulis cerpen ini sebenarnya kan. Cerpen untuk pindah ke novelis itu berat gitu ya. Pak cerpen ini, tulis aja gitu kan. Ini Canpi ini gede Mas, kata dia kan. Canpi ini gede, ini sebuah kasada budaya yang luar biasa, peradaban gitu kan. Tulislah, kamu tulislah. Jadi kata-kata tulislah, padahal saya nggak pernah nulis novel, nulisnya kan cerpen. Ini kan terengah-engah juga kan saya belajar. Tulislah, ini akan jadi cerita yang luar biasa. Masya Allah. Dari nge-trigger itu aja suruh nulis, akhirnya saya nulis. Memang perjuangan berat sekali dan akhirnya jadi ini. Nah, ketika dalam proses nulis itu novel Republika itu Republika membuka sayembara. Sayembara untuk memilih 10 novel yang akan kami terbitkan dapat uang. Nah, ternyata yang lamar itu ada 253 naskah seluruh Nusantara. Ada Thailand Selatan, ada Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, Sabang sampai Merauke. 253 naskah seluruh Nusantara ya, tidak hanya Indonesia. Canpi masuk. Tapi seleksi sampai mengerucut, dia berhenti di 50 besar. Belum naskah seperti ini ya. Ini naskah udah dirombak ya, udah banyak direvisi. Belum sampai naskah ini, sampai nyerah. Sampai mau tinggalkan, sampai sudahlah selesai, selamat tinggal Canpi, kamu akan saya kubur gitu kan. Istri yang menyemangati. Ya kalau ayah tidak menuliskan novel Canpi ini, maka orang tidak akan pernah tahu tentang bagaimana peradaban besar di Jambi ini, tentang Percandi Jambi tidak hanya tempat tempat ibadah umat Hindu Buddha, tapi juga sebagai universitas. Nah, ini kan tokonya Muslim minoritas, Raka yang penuh obat-obatan. Nah, itu obat-obatan karena saya di dunia farmasi gitu kan. Nah, masuk gitu kan. Toko yang benar-benar ingin belajar dan dia ketemu dengan biksu, dia menciptakan ramuan untuk malaria. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Endingnya tokonya meninggal dunia. Jadi bad ending gitu kan. Sedih lah pokoknya. Nah, itu jadi gitu kan. Sempat itu Mas Dedi. Jadi 50 besar dari 253 naskah. Nggak keren kan? Keren lah. Keren ya. Tapi berhenti 10, waduh liar ya. Lihat kita mengamati kan 10 yang di Allah dicetak, disebarkan di Gramedia. Sedih, ada rasa sedih kan? Pasti. Ayo ya, rombak dan sebagainya gitu. Nah, cerita dari mereka yang 10 tadi, juara 1 itu dapat kalau nggak salah 25 juta diterbitkan itu kan, waduh ya Allah, ternyata ya kita belum sampai ke situ. Dan ketika kita melihat kata asma dia bahwa setiap naskah punya takdirnya masing-masing. Ya Allah, itu benar-benar mengazam, perbaiki, akhirnya cetak sendiri mandiri kerjasama dengan penerbit, ada di Kukusan juga di Depok, tapi penerbitnya udah nggak ada lagi kalau salah. Tapi sebelumnya dengan Band Institute, ini buku ini yang tadi juara 1 25 ya, 25 juta. Alhamdulillah ini sudah menghasilkan 120 juta. Buku ini, novel ini ya. Jadi benar-benar kita nggak bisa lihat ya. Kita gagal di suatu tempat nih, teman-teman anak muda. Kita mungkin gagal suatu tempat, tapi bisa jadi kita akan berhasil suatu tempat. Kita mungkin menjadi remeh atau remah rengginang di sebuah tempat, tapi kita bisa menjadi the best, yang terbaik kita di tempat lain. Maka jangan pernah menyerah. Bisa jadi kita tidak oke di situ, tapi kita oke di tempat lain. Itu dia mau keluar motivasi. Walaupun nggak karena memang sempat dismotivasi, sempat dismotivasi. Istri yang menguatkan, orang menguatkan. Ya saya kan akan mengalami hal itu juga. Jadi ya alhamdulillah takdirnya seperti itu. Nah kalau suruh nulis ulang lagi atau nulis yang sequelnya atau gimana, angkat tangan. Berat Mas Dedi, ini risetnya berat. Jadi
Sebenarnya sih saya tinggal nyambung ya, karena sudah ada riset kayak ini kan riset Sriwijaya, Majapahit juga. Waktu itu saya belum menyentuh tentang literatur dari Turki Utsmani ya, belum ya. Jadi masih Sriwijaya, Majapahit, Singosari, itu lingkaran itu Mongol gitu kan. Saya belajar banyak literatur gitu kan. Sampai pada saat itu saya sempat nanya juga sama arkeolog, Pak, di zaman 9 sampai 11 Masehi itu apakah Sungai Batanghari disebut Batanghari? Oh, saya nggak tahu. Nah, Batanghari kan mungkin di abad-abad yang modern ini aja kan. Bisa jadi Batanghari dulu namanya bukan itu. Jadi akhirnya ya sudah, karena tidak ada literatur yang menyebutkan Batanghari itu nama lain, maka saya menyebutkan Batanghari. Sampai segitu risetnya. Berapa luas Batanghari pada zaman itu? Sampai segitunya pusingnya ngeriset, observasi, karena walaupun novel ini novel berlatar sejarah, bukan novel unsur percintaan biasa, karena ada ruang kosong saya masuk di unsur sejarah. Ada nama juga pada saat sini Raja Jayanegara yang dia memerintah Jambi pada saat pra Melayu Islam atau masih Hindu Buddha. Itu masuk di situ. Jadi tokohnya masuk di ruang kosong di latar sejarah yang memang benar-benar ada. Ada dari Itsing, ada dari data dari Belanda, ada data dari itu kan. Saya belajar literatur, mau muntah-muntah sih sebenarnya. Bener, menulis ini mau muntah-muntah saya bilang istilahnya tuh enak gitu loh, karena lebih dari skripsi ya. Lebih dari skripsi, terus dari cerpen gitu kan, karena panjang risetnya. Panjang banget risetnya. Jadi memang agak enak kalau nulis. Kalau mengingat kembali itu ya lumayan sih perjuangan. Tapi seharusnya sekarang kan ini pemerintah termasuk DPK wilayah 4 ya Pak Agus kan. Itu kan sedang konsen memang gencar-gencarnya ya. Bahwa Jambi. Ya mudah-mudahan mana tahu nih. Ini saya harusnya bisa minimal minimal masalah betul. Masalah mungkin saya menunggu siapa yang berani memfilmkan ini ya. Iya kan? Tapi bener ini sudah Mas Dedi pernah dipentaskan oleh anak UIN. Waktu itu datang ke saya, mohon izin, Bang, kami izin untuk mementaskan bikin teater Canpi ini. Kami akan lomba nih ya, karena di sana mereka mengusung macam-macam. Jadi sesama UIN. Ternyata ketika yang di berlomba itu, berkompetisi tadi, mereka teman-teman yang lain dari grup lain yang saya kurang tahu juga, ada berapa grup itu mengangkat Sangkuriang, mengangkat Maling Kundang yang sudah umum. Dan Campi saya kan nonton tuh, Bang, kalau bisa nonton, saya nonton kan. Jadi satu-satunya penulis novel yang datang melihat pentas yang diteaterkan itu cuma saya satu sendiri. Jadi saya datang, bener itu udah umum, kayak Sangkuriang, Maling Kundang itu udah biasa kan. Dan mereka benar-benar keluar dari zona nyaman, pemikiran orang tentang entah itu legenda atau dari mana ini. Mereka mengangkat Canpi. Dan tahu nggak, dari 12 kategori piala yang diperlombakan, mereka dapat 8 piala. Berarti juara umum. Satu piala dikasih ke saya. Ada di situ. Jadi Masya Allah, ini saya sampai merinding juga, ini terapresiasi kan, dan mereka totalitas. Ya memang tidak semua ditampilkan, tapi mereka berhasil menggambarkan di buku ini menjadi pentasan teater. Itu kisahnya. Jadi memang kita kan nggak tahu ya nasib naskah ini gitu kan. 2011, kemudian cetak ulang 2013, sekarang udah 2024, udah hampir 11 tahun. Ya udah, saya juga lebih karena fokus lebih ke ini ya, dunia bisnis, dunia entrepreneurship dan aircraft ya, jadi tidak membawa ini lagi gitu kan. Jadi kayak tenggelam dan dia berjalan sendiri. Tapi ketika orang ketemu, Bang, kami baca Canpi, ada anak SMP baca lagi, dulu waktu SMP baca Canpi masih belum ngerti, sekarang dia baca ketika mahasiswa, itu kan bahagia ya. Kayak kita sebagai penulis tuh ya Allah diapresiasi. Ada juga kami membaca Canpi, jadi saya nggak bisa melepas bahwa saya seorang penulis, walaupun mungkin di Indonesia orang memandang penulis itu madesu ya, masa depan suram, berapalah dihargai. Kalau jadi tiktokers atau influencer itu bayarnya bisa puluhan belasan juta. Tapi it's okay. Kita merasa dengan menulis ini mengangkat derajat kita untuk bertumbuh, berkembang, punya pikiran positif, punya atmosfer positif. Kita nggak hanya menilai itu dengan uang saja gitu. Kalau kami di wartawan itu, di dunia jurnalistik itu, mahkotanya seorang wartawan itu ya buku ya. Jadi kalau dia belum menerbitkan buku, belum ada mahkota. Itu mahkota seorang wartawan adalah buku. Nah, Mbak Benjamin mengatakan kartu nama seorang trainer adalah buku. Berarti ujung-ujung sama. Berarti saya nulis lagi ya. Tapi nggak tahu apa novel atau buku ini kali ya, buku leadership. Kayaknya lebih ke buku bisnis tuh. Harus kita tunggu lah. Ya, siap. Nggak terasa nih, hampir 1 jam kita. Hampir 1 jam. Padahal belum semuanya ya. Belum semua. Tapi banyak pesan lah tadi yang bisa
teman-teman dapat ya, termasuk tadi misalkan motivasi dari Bang Berlian terhadap anak muda, termasuk ke orang tua tadi ya, bagaimana supaya tidak begitu memaksakan kehendaknya lah. Benar. Nanti menjadi mentor bagi anak. Jadi mentor bagi anak kita kan, kita mendampingi mereka untuk bertumbuh. Nah itu. Nah untuk sesi terakhir Bang, saya sesi terakhir. mau memberikan pilihan. Oke. Jadi saya sebutkan misalkan. Oh jawab. Harus siapa pilih? Ya harus pilih ya. A, Pasang B, nggak gitu suka ya. tidak suka gitu ya. Suka tidak suka. Siap ya? Siap. Siap nih? Siap. Bener nih? Ya, siap. Politik atau tidak politik? Tidak. Tidak berpolitik. Pasti tidak. Padahal saya mau ada pertanyaan lanjut. Enggak ada. Jawab politik. No. Tidak politik ya? Sangat tidak. Oke, tidak politik. Sangat tidak memilih politik. Oke. Pantai atau gunung? Pantai atau gunung? Aduh. Telon. bentar. Pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Jawa atau Sumatera? Untuk apanya dulu? Terserah. Oh, terserah. Wah, pilihan sulit ya. Ya, Jawa atau Sumatera Sumatera. sulit. Ya kalau untuk hidup sih Sumatera. Sumatera. Nyari uang di Sumatera. Jalan-jalan ke Jawa. Ya Sumatera dah. Sumatera ya. Tadi gunung sudah. Ya, no politik. Pantai, no politik. Sumatera. Padahal saya mau nyebut partai A atau partai B. Coba ya. No. No, bagus. Aslinya saya saya enggak suka politik. Bagus, oke. Kemeja atau oblong? Tergantung juga sih ya. Tempat. Oblong. Yang lebih nyaman biasanya, Pak. Ya oblong lah. Oblong ya? Oblong. Oke. Jadi dipakai ya hal-hal formal aja sih. Oke. Nah, oblong. Sneakers atau pantofel? Sneaker sepatu santai itu ya? Iya. Sneaker dong. Sneaker ya. Oke. Itu pilihannya seorang Berlian Santosa, Iya. sahabat para tokoh. Terakhir, Aslinya itu topi pet atau tidak topi? tahu ya, saya topi pet. This is my personal branding ya. Identity. identity. Terakhir mungkin ada yang ingin quote lah untuk Quote ya. pemirsa. Apa nih? Ini banyak sekali nih ya. Quote yang mana dulu? Terserah mau apa memberikan quote inilah untuk pemirsa nonton kita. Apa ya? Orang-orang yang masih di zona nyaman maka dia tidak akan bertumbuh. Maka supaya kita bertumbuh maka kita keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman adalah dengan belajar, berlatih, berguru, tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur. Maka kita harus menemukan dan membangun, meng-create circle-circle yang positif dan membangun atmosfer yang positif. Kalau di luar sana belum ada yang melakukan itu, maka kitalah yang melakukannya. Gak usah menunggu orang lain. Maka kita yang menjadi diri kita menjadi agent of change-nya gitu kan. Maka selain kita bertumbuh tadi berdaya, maka setelah itu adalah kontribusi, grow and contribute, bertumbuh dan kontribusi. Itulah yang diarahkan dan juga dikuatkan oleh guru-guru kami bahwa Anda harus bertumbuh, juga Anda harus berkontribusi. Maka tidak hanya untuk diri sendiri, berarti juga untuk masyarakat lebih luas. Tidak harus masuk ke politik, tapi Anda bisa berkontribusi dimanapun saja, kapan saja. Begitu. Sukses buat orang-orang yang melihat podcast ini ya. Amin. Sukses buat Mas Dedi. Oke Bang Berlian, Oke, terima kasih. perbincangan kita Alhamdulillah. kali ini. Mudah-mudahan nanti episode selanjutnya ada dan bisa menghadirkan Kak Za ya. Ya, boleh insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, cerita tentang itu ya. Iya, menarik. Oke, pemirsa, saya Dedi Rahmawan undur diri dengan Bang Berlian Santosa. Terima kasih sudah menyaksikan siniar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.